Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fikhan fid din ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir ini saya akan bacakan penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang adab-adab dalam sholat, di mana beliau dalam hal ini menulis menjelaskan di berbagai kitabnya, tapi yang saya akan bacakan ini adalah di kitab Al-Wabil Sayyib, di mana beliau menjelaskan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya agar menyampaikan beberapa syariat, pesan syariat kepada Bani Israel. Di antara pesannya itu disebutkan dalam hadis wa amarakum bis shalah, dan Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Fa idza shallaitum fala taltafitu, kalau kamu sholat maka janganlah kamu menoleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit, karena sesungguhnya, kenapa jangan menoleh? Karena sesungguhnya Allah itu mengarahkan wajahnya kepada wajah hambanya pada saat dia sholat, selama hamba tersebut tidak menoleh. Kalau dia menoleh, berarti Allah akan meninggalkan hamba tersebut. Hadis tentang sholat ini disebutkan secara ringkas di sini. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana kita memaknai bahwa pesan ini sangatlah mendalam untuk menjaga adab kita pada saat kita sholat. Al-iltifatu al-manhiyu anhu fi sholati qisman. Menoleh yang dilarang, larangan menoleh di dalam sholat ini ada dua macam. Ahaduhuma iltifatul qalbi anillahi azza wa jalla ila ghairillahi ta'ala. Yang pertama adalah menolehnya hati dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah. Wasani iltifatul basar. Yang kedua adalah menolehnya pandangan mata. Jadi ada dua hal menoleh yang dilarang dalam sholat, yaitu menolehnya hati dan menolehnya pandangan. Wakilahuma manhiyun anhu. Keduanya, baik menoleh dengan pandangan mata maupun menoleh dengan pandangan hati, itu adalah dilarang. Wala yazalullahu muqbilan ala abdihi madam al abdu muqbilan ala sholatihi. Dan Allah senantiasa akan terus menghadap kepada hambanya selama hambanya tersebut menghadap pada saat sholatnya. Fa idzal tafata bi qalbihi aw basarihi a'radallahu ta'ala anhu. Apabila hamba tersebut menoleh, maka dengan hatinya menoleh atau pandangannya menoleh, maka Allah akan berpaling dari hambanya. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifatir rajuli fi salatihi. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang menoleh pada saat sholat. Maka beliau bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Itu adalah sesuatu yang dicuri, setan mencuri dari sholatnya. Kalau dia menoleh, itu berarti sholatnya dicuri oleh setan. Bagian dari sholatnya dia telah dicuri oleh setan. Wa fi asarin akhar, dalam asar yang lain, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ila khairin minni, ila khairin minni.
Kamu menoleh kepada yang lain. Memang ada yang lebih baik daripada aku. Pada saat menoleh itu memang ada yang lebih baik daripada aku. Memang ada yang lebih baik daripada aku. Ini sebuah pertanyaan yang sangat mendalam, menegur. Kalau kamu menoleh pada saat bermunajat kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kok kamu menoleh? Memang orang yang kamu toleh itu lebih baik daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh pertanyaan ini mestinya sangat memberikan teguran keras kepada kita pada saat sholat. Wa masalu man yaltafitu fi sholatihi bi basarihi au bi qalbihi. Permisalan orang yang memalingkan, menoleh pada saat sholat, menoleh dengan matanya menoleh atau hatinya menoleh. Masalu rajulin qad istada'ahu sultan. Dia seperti seorang hamba yang seperti seseorang yang diundang oleh seorang sultan, seorang presiden, seorang penguasa negeri, memanggil seorang rakyat dari dusun, dihadapkan ke istana, fa'auqafahu baina yadayhi. Lalu orang tersebut dihadapkan di hadapan sultan tersebut, raja tersebut. Wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu. Lalu sultan itu menghadapinya, memanggilnya, mengajak bicara kepadanya. Wa huwa fi khilali dzalika yaltafitu anis sultani yaminan wa au simalan. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sultan itu, raja tersebut memanggilnya, mengajak bicara kepadanya, kok orang tersebut menoleh kanan, menoleh kiri, toleh gitu. Au qadin sarafa qalbuhu anis sultan fala yafhamu ma yukhatibu bihi. Au ma yukhatibuhu bihi. Atau hatinya tidak fokus. Sultan raja itu mengajak dia bicara, hatinya kemana-mana, tidak fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh sultan itu, sehingga dia tidak memahami apa yang diucapkan oleh raja tersebut. Kalau ditanya, dia ngomong, gitu. Kira-kira bagaimana? Itu teman kamu sendiri saja akan tersinggung, apalagi seorang raja. Kemudian diajak bicara, rakyat jelata diajak bicara, hatinya nggak fokus. Li'anna qalbahu laisa hadiran ma'ahu, karena hatinya tidak hadir. Fama dhannu hadzal rajul ayyuf'ala bihi sultan. Lalu kira-kira orang yang semacam ini, apa yang akan dilakukan oleh sultan, oleh raja tersebut kepada orang yang semacam ini? Afalaisa aqallul maratib fi haqqihi ayyung sarafa baina yadayhi mamqut ayyang sarifa min baini yadayhi mamqutan mub'adan wa qad saqata fi min ainihi. Bukankah minimal setidak-tidaknya orang kalau semacam ini diundang raja terus sikapnya seperti itu, setidak-tidaknya dia pulang dalam keadaan dimurkai, akan dijauhkan, diusir, dan dia telah jatuh martabatnya di hadapan raja tersebut. Fahadzal musalli la yastawi wal hadir. Fahadzal musalli la yastawi wal hadir wal hadirul qalbi al muqbilu ala Allah. Orang yang sholat semacam ini tidak sama dengan orang yang sholat dengan penuh kesadaran hatinya, fokus, al-muqbilu ala Allah ta'ala fi sholatihi, yang menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat dia sholat. Alladzi qad asy'ara qalbahu azamata man huwa waqifun baina yadahi. Dia penuh kesadaran menghadapi siapa yang berada keagungan zat Allah yang sangat agung yang dia sedang menghadap kepadanya. Alladzi qad asy'ara qalbahu azamata man huwa waqifun baina yadayhi. Dia telah menghadirkan sebuah perasaan di dalam hatinya, menghidupkan perasaan hatinya, keagungan tergambar di dalam hatinya, terekspresi keagungan Allah yang dia menghadap di hadapannya. Famtala qalbuhu min haibatihi.
lalu hatinya penuh dengan rasa wibawa, hormat kepada yang dihadapinya. Wadzalat unuqahu lahu, dan merendahkan tengkoknya kepadanya. Wastahya min rabbih ta'ala ayyuqbila ala ghairi. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menoleh kepada yang lain. Au yaltafita anhu, menghadap yang lain atau menoleh darinya. Wa baina salataihi kama qala Hasan bin Atiyah. Perbedaan antara dua model orang semacam ini, salatnya orang yang pertama dan orang yang kedua ini, perbedaannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan bin Atiyah, innar rajulaini layakunani fi sholatil wahidah. Kadang dua orang itu berada dalam satu sholat yang sama. Si A sholat, bahkan mungkin berdampingan, satu A sholat, sama-sama sholat duhur atau sholat asar, sama-sama bareng sholat, berangkat bersama, pulang bersama. Kama wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ardi. Tapi kualitas sholat antara keduanya itu bisa perbedaannya sebagaimana perbedaan langit dan bumi, sangat jauh. Meskipun seolah-olah gerakannya sama. Wadzalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah azza wa jalla. Hal itu karena yang satu fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal akharu sahin ghafilun. Sementara yang lalai, sementara yang satu lagi lalai, tidak fokus. Fa idza aqbala al-'abdu 'ala makhluqin mithlihi wa bainahu hijab lam yakun iqbalan wala taqriban famadzannu bil khaliq azza wa jalla. Kalau seorang hamba saja, manusia itu kalau berkomunikasi dengan sesamanya yang selevel dengannya, satu dengan yang lain duduk sambil ngobrol sama-sama bawa HP misalkan, yang satu jawab WA, yang satu jawab macam-macam, ngobrol itu nggak sama-sama mendengarkan. Lam yakun iqbalan wala taqriban, tidak akan ada seperti itu, tidak akan mendekatkan, bukan menghadap seperti itu. Meskipun seolah-olah itu berhadapan-hadapan, duduk di samping, tapi sebenarnya dia sedang dengan jauh. Nah, istilahnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Orang yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Fisiknya kelihatannya dekat sama kawannya, tapi yang diajak bicara yang jauh di sana. Itu kalau di dunia. Orang main HP misalkan. Bagaimana kalau orang sholat seperti itu? Dia menghadap Allah, tapi yang dekat di dalam hatinya ada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aqbala 'alal khaliq famadzannu bil khaliqi azab. Lalu bagaimana kira-kira orang yang bersikap seperti itu ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wa idza aqbala 'alal khaliqi azza wa jalla wa bainahu hijabus syahawati wal wasawis. Kalau ada seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara dia dihalangi komunikasinya, interaksinya itu dihalangi oleh hijab antara hamba tersebut dengan Allah. Ada hijab berupa syahwat wal wasawis, hawa nafsu, kemudian lintasan-lintasan, gangguan-gangguan. Kalau kita komunikasi pakai HP itu ada gangguan-gangguan sinyal, putus-putus, ditanya nggak nyambung. Wan nafsu masghulatun biha. Sementara hatinya itu sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan apa yang menjadi syahwatnya. Mal'a minha, penuh dengan syahwat hatinya. Fa kaifa yakunu dzalika iqbalan? Bagaimana orang yang seperti itu kondisinya bisa dikatakan menghadap Allah? Itu tidak dikatakan menghadap. Orang menghadap tapi hatinya seperti orang yang berkomunikasi di hadapan orang, ngobrol satu bawa HP, satu bawa HP. Apa bisa dikatakan itu orang berkomunikasi? Dia berkomunikasi dengan orang lain, bukan orang yang di hadapannya. Bagaimana kalau dengan Allah? Dia menghadap Allah tapi dia
hatinya selalu melayani bisikan-bisikan syahwat nafsunya. Waqad alhathul wasawis wal afkar, dia telah terlalaikan dengan was-was, lintasan-lintasan pemikiran. Pikirannya kemana-mana. Wa zahabat bihi kullal madzahib. Kemudian dia pikiran hatinya itu melancong kemana-mana. Ya, hatinya di masjid menghadap Allah, tapi hatinya itu mungkin ada di kamar mandi, ada di rumah, ada bersama setan, ada bersama iblis. Padahal fisiknya mengaku sebagai menghadap bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang beriman. Wal abdu idza qama fi sholati ghara syaitanu minhu. Nah, seseorang itu kalau dia menghadap sholat, menghadap Allah, berdiri untuk sholat, setan itu cemburu kepadanya. Fa innahu qad qama fi a'dhami maqam wa aqrabihi wa aghyadhihi lisyaitan wa ashaddihi alaihi. Orang yang sedang sholat itu sedang dalam keadaan yang sangat berat bagi setan, paling dekat pada Allah, dan dia paling membuat dongkol setan dan paling berat bagi setan. Orang yang sedang sholat itu dalam kondisi yang paling mulia, kemudian paling dekat kepada Allah. Selain itu dia berada pada kondisi yang paling bikin dongkol dan paling bikin berat bagi setan. Fahuwa yahrisu wa yajtahidu kullal ijtihadi alla yuqimahu fihi. Maka dengan seperti itu setan sangat berusaha agar orang tersebut tidak menjalankan sholatnya dengan baik. Bala yazalu bi ya'iduhu wa yumannihi wa yunsihi wa yajlibu alaihi bi khailihi wa rajilihi hatta yuhawinu alaihi sya'na sholat. Bahkan setan akan terus berusaha memberikan iming-iming, memberikan janji-janji, menjadikan dia supaya lupa, dan berusaha mengerahkan dengan seluruh pasukan berkudanya, pasukan jalan kakinya, agar dia meremehkan urusan sholatnya. Fayatahawanu biha fayatrukuha. Kemudian dia menganggap enteng sholat tersebut, tidak serius dalam melaksanakannya, kemudian dia meninggalkannya. Fa in ajaza an dzalika minhu wa asahul abdu. Kalau setan itu tidak mampu, gagal melakukannya, dan hamba tersebut tidak mau menuruti bisikan setan, wa qama fi dzalikal maqam, dia tetap sholat, aqbala adullahi ta'ala hatta yakhturu bainahu wa baina nafsihi wa yahulu bainahu wa baina qalbihi. Nah, lalu musuh Allah ini, setan ini, kemudian datang memberikan bisikan-bisikan di dalam hatinya. Yakhturu bainahu wa baina nafsihi. Kemudian berada menghalangi hatinya, berada di hati. Wa yahulu bainahu wa baina qalbihi. Menghalangi hatinya untuk ikutan sholat. Fayudzakiruhu fi sholati malam yakun yazkuru qabla dukhulihi fiha. Dia mengingatkan hal-hal yang sebelum dia mau sholat tadi dia lupa. Barangnya yang tadi hilang dia lupa. Hafalan yang tadi dia susah mengingatnya, dia jadi ingat. Barang yang dia hilang tadi lupa, sekarang jadi ingat di mana. Hatta rubbama kana qad nasiya syai'a wal hajata wa ayyisa minha, sampai terkadang seseorang itu lupa sesuatu, lupa apa yang dia perlukan, dan dia sudah putus asa untuk mengingatnya. Fayudzakiruhu iyyaha fi shalat. Lalu dia diingatkan oleh setan apa yang dia berusaha, yang dia lupa tadi, apa yang dia lupa tadi pada saat dia sholat. Liyusghila qalbahu biha, supaya hatinya sibuk fokus dengan apa yang dia lupa tadi, sudah tidak fokus lagi kepada Allah. Wa ya'khudhuhu 'anillahi 'azza wa jalla. Dia dapat berhasil menarik perhatiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sebelumnya dia memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqumu fiha bila qalbin. Fayaqumu fiha, lalu dia pun berdiri
menghadap Allah Subhanahu wa taala fisiknya saja tanpa hati dan pikiran. Fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi ma yanaluhul muqbilu ala rabbih azza wa jalla. Orang yang semacam ini akhirnya tidak mendapat dari apa kegiatan dia menghadap Allah itu, dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang menghadap dengan fokus berupa kemuliaan orang yang menghadap Allah. Orang kalau di dunia itu dipanggil oleh raja, oleh presiden, itu dipanggil saja itu merupakan penghormatan. Orang yang semacam ini tidak mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang menghadap dengan fokus al-hadiru biqalbihi fi sholatihi, yang hatinya hadir pada saat sholat. Fayang sorifu min sholatihi mislu ma dakhala fiha bi khotoyahu wa dzunubihi wa asqalihi lam takhifa anhu bis sholat. Orang yang masuk dalam keadaan lalai mengerjakan sholat, kemudian hatinya tidak ikut, hatinya tertinggal di tempat bersama setan, disandera oleh setan ini, maka dia keluar selesai sholat sama kondisinya seperti pada saat dia baru mau sholat. Dosa-dosanya masih penuh, kesalahannya beban-beban maksiatnya masih berat. Walam takhifam anhu bis sholat, tidak berkurang sedikit pun dengan sholatnya itu. Padahal sholat itu menghapuskan semua dosa-dosa antara satu sholat dengan sholat-sholat yang lain. Fa inna sholata innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha. Karena sesungguhnya sholat itu menghapuskan dosa, hanya dosa orang-orang yang melaksanakan hak-hak sholat, melaksanakan sholat dengan secara benar, secara sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Wa akmala khusyu'aha wa waqafa baina yadayillahi biqalbihi wa qalibihi. Dia menyempurnakan kekhusyuannya menghadap Allah dengan hati dan lahir dan batinnya, bukan hanya lahirnya saja. Fahadha idzan sarafa minha wajada khifatan min nafsihi. Orang yang semacam ini menghadap Allah dengan menjaga haknya, menjaga ketentuan-ketentuannya dengan penuh kekhusyuan, menghadap dengan lahir dan batin, maka orang seperti ini selesai sholat dia akan mendapatkan jiwanya menjadi ringan, tidak ada beban lagi, tidak ada kegelisahan, apalagi stres, gabut dan lain-lain. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu. Dia merasakan beban-beban athqal. Beban-beban hidupnya itu telah dihilangkan. Fawajada nasyatan wa rahatan wa rauhan. Dia mendapatkan dirinya menjadi semangat, menjadi fresh, menjadi bahagia. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha. Seolah sampai dia berangan-angan seandainya sholat itu enggak pernah berakhir. Dia terus menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kayak kalau dikunjungi, ya, ada kunjungan sore, ya waktunya udah habis. Saya berharap supaya tidak pernah habis. Bermunajat dengan Allah terus, tidak ada habisnya. Li'annaha qurratu ainihi. Karena sholat itu adalah penyejuk matanya. Qurratu ainihi. Wa na'imu ruhihi, kenikmatan batinnya, hatinya. Wa jannatu qalbihi, surga bagi hatinya. Wa mustarahuhu fid dunya, waktu istirahatnya saat di dunia. Jadi orang itu sibuk. Kalau sibuk waktu istirahat itu berharap istirahat itu panjang. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia. Nah, waktu sholat itulah waktu orang istirahat. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin wa dhiqin hatta yadkhula fiha. Orang kalau sibuk bekerja dalam kondisi seperti di penjara, sedalam kesempitan, sampai kalau dia masuk waktu sholat, fayadkhul fayastarihu biha, dia istirahat
Seperti kalau orang masuk sholat itu seperti orang baru keluar dari penjara. Nah, dunia ini adalah penjara. Dia seperti kalau istirahat itu, kalau sholat itu seperti orang yang bekerja keras, kemudian datang waktu istirahat, rolasan atau apa gitu. Kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh nabi mereka, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Walam yakul arihna minha. Beliau enggak katakan istirahatkan kami dari salat. Istirahat dari salat, tapi istirahatkan kita dengan salat. Kita ini sedang capek terus ngurusi dunia, mikir ini, mikir itu. Kerja ini, usaha itu. Dengan sholat itu kita berpasrahkan semua kepada Allah, istirahat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku itu dengan sholat. Atau katakan qurratu ain. Satu kalau mata itu menangis dengan, kalau air mata itu dingin dia menangis karena bahagia. Kalau susah itu air mata itu panas. Faman ju'ilat qurratu ainihi fi shalat fa kaifa taqiru ainuha fi dunya. Kalau orang menjadikan dia penyejuk hatinya itu dengan salat, penyejuk matanya itu dengan salat, bagaimana bisa orang bisa bahagia kalau tanpa salat? Nah, orang seperti itu makanya berharap tidak pernah berhenti sholat, karena dia menjadi tempat rekreasi dia, waktu dia untuk rekreasi menyenangkan hati. Wa kaifa yutabiqu yatiqu sabru alaiha. Bagaimana mungkin orang yang memang hobinya itu sholat, bagaimana orang itu bisa sabar untuk lama-lama di luar sholat, tidak sholat, dalam kondisi tidak sholat. Fa sholatu hadzal hadir biqalbihi alladzi qurratu ainihi fi sholat. Orang yang dapat sholat dengan sepenuh hati, hatinya juga ikut hadir sholat ini, yang menjadikan sholat itu sebagai penyejuk hati, penyejuk matanya, hiyallati tas'udu walaha nurun wa burhan. Inilah sholat seorang semacam inilah yang dapat naik pahalanya, amalannya naik ke langit, bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan tersebut memiliki cahaya dan penerang. Hatta yustaqbala bihar rahman, sampai amalannya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu hafizakallahu taala kama hafidtani. Salat itu mengatakan kepadanya, Allah, semoga Allah menjagamu karena kamu telah menjagaku. Salat itu mengatakan kepada pelakunya amalan salat itu, semoga Allah menjaga kamu karena kamu telah menjaga salat. Wa amma salatul mufarrid wal mudayyi' li huquqiha wa hududiha wa khusyu'iha, adapun salatnya orang yang malas-malasan, yang salat sekenanya, tidak melakukan ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya, tidak menunaikan salat dengan secara khusyuk, tidak menjaga kekhusyuannya, fa innaha tulafu kama yulafus saubul khaliq. Kemudian dia diumbrukkan seperti pakaian yang sudah usang itu tidak dirawat. Pakaian sudah usang, bagaimana kamu buat pakaianmu? Kamu apakan ya? Masukkan tong sampah, ya kan? Nah, dia digulung sebagaimana pakaian-pakaian yang sudah usang digulung, wa yudrabu biha wajha sahibiha wa yudrabu biha wajhu sahibiha wa taqulu, kemudian dicampakkan ke muka orang yang melakukannya. Salat itu kalau dia dilakukan dalam keadaan seperti gombal, dia lakukan salatnya salat gombal, nah akan dilipat kemudian dilemparkan kepada wajah pelakunya, dan kemudian salat itu mengatakan dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menterlantarkan kamu karena kamu telah menterlantarkan aku. Wa qad ruwiya fi haditsin marfu'in rawahu Bakrun ibnu Bishr.
Dalam hadis marfu yang diriwayatkan oleh Bakar bin Bishr dari Sa'id bin Sinan dari Abu Zahrawah Zahiriyah an Abi Syajarah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yarfa'uhu annahu qala ma min mu'minin yutimmul wudu'a ila amakinihi. Tidaklah seorang mukmin pun yang berwudu secara sempurna, summa yaqumu ila sholati fi waqtiha, kemudian salat pada waktunya, fayuaddiha lillahi azza wa jalla, lam yungkis min waqtiha, kemudian dia melaksanakannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi waktunya, durasinya, waruku, tidak mengurangi waruku'iha wa sujudiha, tidak mengurangi rukuknya, sujudnya, wa ma'alimiha syai'an, dan amalan-amalannya sedikit pun, illa rufi'at lahu ilallahi azza wa jalla, kecuali salatnya akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, bayda'a musfirrah yastadi'u binuriha ma bainal khafiqaini, kecuali salatnya akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan putih bercahaya yang cahayanya itu menerangi jagat raya. Summa hatta yuntaha biha ila rahmani azza wa jalla, sampai amalan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama ila sholati falam yukmil wudu'aha wa akharaha an waqtiha. Adapun siapa yang salat tidak menyempurnakan wudunya, mengakhirkan dari waktunya, wastaraqa ruku'aha wa sujudaha wa ma'alimaha, dia curi, dia kurang-kurangi rukuknya, sujudnya, amalan-amalan yang ada padanya, rufi'at anhu sauda'u mudlimah, salat itu diangkat dalam keadaan gelap, hitam dan gelap, summa la tujawizu sya'ra ra'sihi, kemudian tidak naik, tidak melampaui, naiknya itu tidak dapat melampaui kepalanya, rambutnya. Taqulu, salat itu mengatakan kepadanya, dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah menterlantarkan kamu karena kamu telah menterlantarkan aku, dayya'akallahu kama dayya'tani. Fasalatul maqbulatu wal amalul maqbulu ayyusalliyal abdu salatan taliqu bi rabbih azza wa jalla. Maka salat yang diterima, amalan yang diterima itu adalah salat yang dilakukan oleh seseorang yang selayaknya dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mau salat kepada siapa? Kalau kamu salat kepada Allah, itu amalan itu tidak layak dikerjakan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima. Fa idza kanat salahun tasluhu li rabbih tabaraka wa taala wa taliqu bihi kanat maqbulah. Kalau salat yang dipersembahkan kepada Allah itu salat yang patut, yang patut layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya itu akan diterima. Wal maqbulu minal amali qisman. Salat itu amalan dan salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Ini perhatikan. Kita tidak berbicara salat yang tidak sah, yang itu tidak akan diterima dan pelakunya akan mendapat siksa. Ini yang diterima. Yang diterima ini ada dua tingkatan. Kita berusaha bagaimana menjadi tingkatan yang paling baik, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan yang terbaik. Yang pertama, tingkatan yang terbaik, kualitas yang terbaik dalam salat itu adalah ayyusalliyal abdu wa ya'mala sa'irat ta'ati wa qalbuhu muta'alliqun billahi azza wa jalla. Orang itu salat, orang itu melakukan amal soleh dengan penuh hati dan dalam keadaan hatinya itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakirun lillahi azza wa jalla 'ala dawam. Selalu mengingat Allah dalam terus menerus. Fa'amalu hadzal 'abdu tu'radu 'ala Allah azza wa jalla hatta taqifa qubalatahu. Amalan seorang amalan hamba yang semacam ini yang dilakukan sepenuh hati dengan penuh mengikat hatinya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka amalannya akan ditampakkan di hadapannya, akan sampai kepada Allah, kemudian ditampakkan di hadapannya. Fayanzurullahu azza wa jalla ilaiha, kemudian Allah melihat kepada amalan tersebut. Fa idza nadhara ilaiha ra'aha khalisatan liwajhihi mardiyatan. Ketika Allah melihat amalan itu, maka Allah melihatnya murni, dilakukan ikhlas karena Allah dan mendapatkan ridho darinya. Qad sadarat an qalbin salimin mukhlisin muhibbin lillah. Amalan yang dilakukan yang bersumber dari seseorang yang memiliki hati yang bersih, ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mutaqarriban ilaihi, mendekatkan diri kepadanya. Ketika Allah melihat seperti itu, ahabbaha wa radiyaha wa qabilaha. Maka ketika Allah melihat amalan itu dalam keadaan seperti itu, maka Allah mencintai amalan tersebut, meridhoinya dan menerimanya. Al-qismus tsani, yang kedua, al-qismus tsani, ayyamal al-'abdu lil al-a'mala 'alal 'adati wal ghaflah. Seorang hamba itu melakukan satu amalan dalam keadaan seperti kebiasaan. Sudah menjadi karena kebiasaan, kayak kebiasaan dalam keadaan hati yang lalai, tidak fokus. Wa yanwi bihat ta'ata wa taqarruba ilallah. Tapi dia melakukan amalan tersebut dalam keadaan dengan tetap meniatkan diri untuk mentaati perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Fa'arkanuhu masyghulatun bitta'ah. Semua anggota badannya sibuk melakukan amalan-amalan rukun-rukunnya, melakukan amalan-amalan yang ditetapkan. Wa qalbuhu lahin an dzikrillah. Tapi hatinya lalai dari mengingat Allah. Wa kadzalika sairu a'malihi. Begitu juga selain salat, amalan-amalannya seperti itu dilakukan. Seperti hanya melaksanakan kebiasaan aja, patut-patutan. Hatinya tidak fokus. Fa idza rufi'at a'malu hadza ila Allah azza wa jalla lam taqif tujahahu. Apabila amalan orang yang semacam ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ini tidak berdiri di hadapannya, wala yaqa'u nazruhu 'alaiha, dan pandangan Allah tidak akan melihat, tidak memperhatikan amalan tersebut. Walakin tudau haitsu tudau dawawinul a'mal. Tapi diletakkan amalan itu di catatan-catatan amal. Hatta tu'rada alaihi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan ditampakkan. Fatumayyazu wa yusibuhu ala ma kana lahu minha. Lalu Allah memisah-misahkan, memilah-milah dan memberikan pahala kepadanya yang baik, diberikan pahala kepadanya, wa yarudu alaihi malam yurid wajhahu bihi minha. Fayusibuhu ala ma kana lahu, Allah memberikan pahala kepadanya yang memang ikhlas dikerjakan untuknya, dan kemudian mengembalikan, menolak amalan-amalan yang tidak dikerjakan secara ikhlas. Fahadza qabuluhu li hadzal amal isabatuhu alaihi bimakhluqin min makhluqatihi. Orang yang semacam ini, amalnya, sholatnya maupun amalan-amalan yang lain akan dibalas oleh Allah dengan berupa makhluk yang lain, yaitu kenikmatan Allah berupa makhluk, yaitu surga, kesenangan. Apa yang akan diterima oleh orang semacam itu? Amalannya, pahalanya, balasan dari amalannya adalah al-qusur wal aklu wasyurbu wal hurul ain. Orang mendapatkan istana, mendapatkan makan, mendapatkan minum, mendapatkan bidadari. Wa isabatul awal ridahul amala li nafsihi wa ridahu ala amilihi. Tapi yang model pertama ini mendapatkan pahala balasan dari Allah berupa kecintaan Allah. Orang yang semacam ini mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho dan cinta itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuh amalannya tidak kualitasnya memang
fokus mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa amalahu wa taqribuhu minhu ila'i darajatihi wa manzilatihi. Kemudian waridahu ala amilihi wa taqribuhu minhu, dia akan mendapatkan kedudukan yang dekat kepada Allah. Dia tingkatkan derajatnya, dudukannya, dia akan dekat kepada Allah. Orang yang sholatnya itu dalam keadaan yang bagus, diperhatikan ya, kalau ngobrol di luar aja ya, mengganggu yang lain. Yang ngobrol silahkan di luar saja. Karena ini saya agak cepat, khawatirnya tidak selesai. Seperti kamu model yang pertama adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaannya, dan dia menghadapkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mendapatkan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Ada orang yang mencari, yang sibuk melaksanakan, terkadang amal perbuatannya itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian terkadang lalai dan seterusnya, dia akan mendapatkan pahala dari makhluknya juga. Kalau orang itu, misalkan kamu orang tua, kamu kalau rajin dapat nilai sekian atau setoran sekian, kamu akan dapat hadiah dari orang tuamu berupa uang atau apa. Beda dengan orang yang memang suka terhadap uangnya, dengan orang yang tidak penting uang itu, tapi kecintaan orang tua kepada saya itu yang lebih penting bagi saya. Dia mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang mendapatkan uang kamu berikan, ya itu kenikmatan, misalkan kamu uang itu kamu berikan makanan, ya kenikmatan di mulut kamu. Tapi kalau orang mau mendapatkan ridho, kecintaan orang tua, kecintaan guru dan lain sebagainya, maka ketentraman hati itu adalah kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan berupa materi. Nah, ini yang pertama juga begitu. Yang pertama itu Allah akan memberikan pahala balasan kepadanya berupa mahabbahnya, berupa ridhonya. Tapi yang kedua itu Allah berikan pahala kepadanya, balasan amal solehnya tadi dengan berupa istana, makan, minum, dan seterusnya. Fahadha yu'tihi bighairi hisab. Orang yang pertama tadi tidak diberi pahala yang tidak ada batasnya. Fahadha launun wal awwalu launun akhar. Yang orang yang diberi pahala balasan oleh Allah dengan berupa makhluknya yang lain itu adalah satu, berbeda dengan yang kedua tadi, yang pertama tadi. Wan nasu fi sholati ala maratibil khamsah. Manusia sholat itu ada 5 tipe. Ahaduha martabatuz zalim li nafsi. Yang pertama adalah tingkatan orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Al mufarritu wa huwa alladzi taqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Orang yang zalim terhadap dirinya yang menyepelekannya.
yaitu ya intaqasa min wudu'iha, yang mengurangi wudunya tidak sempurna, mengurangi waktunya cepat-cepat, wa hududiha wa arkaniha, dan ketentuan-ketentuannya juga dia tidak sempurnakan. Asani, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha zahirah, orang yang menjaganya, menjaga waktunya, menjaga ketentuan-ketentuan rukun-rukunnya yang zahir, wa wudu'iha, wudunya disempurnakan, walakin nahu qad dayya mujahadata nafsihi fil waswasa, akan tetapi dia menterlantarkan hatinya, tidak mau berusaha untuk melawan bisikan-bisikan setan, melawan pikiran-pikiran yang mengganggu kekhusyuannya. Fadzahaba ma'al wiswasi wal afkar, lalu hatinya melancong bersama angan-angannya, pikiran-pikirannya, dan bisikan-bisikan setan. Hatinya jalan-jalan bersama setan. Fisiknya sholat, tapi sholatnya sempurna, wudunya sempurna, tapi hatinya jalan-jalan bersama setan. Asalif man hafadha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu fi daf'il wiswas wal afkar fahuwa masghulun bi mujahadati aduwi. Yang ketiga, ini mungkin sudah mending, sudah sangat bagus ini bagi kita, tapi ini masih ada diantaranya masih ada dua tingkatan yang lebih baik. Yang tingkatan yang ketiga adalah orang yang menjaga ketentuan-ketentuannya, rukun-rukunnya, wajah dan nafsahu fi daf'il wiswasi wal afkar, lalu hatinya berjuang untuk melawan bisikan-bisikan, melawan gangguan-gangguan setan. Fahuwa masghulun bi mujahadati aduwihi, hatinya itu sibuk untuk berperang melawan hawa nafsunya, hatinya sibuk untuk berperang melawan musuhnya. Li'alla yasriqa minhu salatahu, supaya dia berjuang, berusaha keras supaya musuhnya itu setan itu tidak mencuri dari bagian sholatnya. Fahuwa fi sholatin wa jihadin, orang yang semacam ini sholat dan sekaligus jihad, sibuk sholat dan sibuk jihad melawan setan. Arabi man idza qama ila sholati akmala huquqiha, ini yang lebih tinggi lagi. Keempat, orang yang kemudian berdiri sholat, menyempurnakan ketentuan-ketentuannya, rukun-rukunnya, hak-haknya, apa-apa yang wajib dikerjakannya. Wastaghraqa qalbuhu mura'ata hududiha wa huquqiha, kemudian hatinya tenggelam di dalam menjaga ketentuan-ketentuannya dan kewajiban-kewajiban sholat. Li'alla yudayyi'a minha saya. Hatinya sibuk, fokus supaya amalannya itu sempurna. Dia sudah orang yang hatinya sibuk untuk menyempurnakan rukun-rukunnya. Dia sudah tidak, setan sudah enggak digubris. Paham enggak? Kamu kalau sibuk belajar misalkan, itu kawan kamu manggil, ngiming-ngiming, itu nggak kedengaran, benar nggak? Itu istilahnya, contohnya seperti itu. Kamu ketika sholat sibuk bagaimana takbir secara sempurna, fokus hatimu terhadap itu. Kalau yang tadi dia beramal secara sempurna, tapi hatinya terus berusaha berperang melawan setan. Ada bisikan-bisikan setan, dia usir. Kayak kamu sedang belajar, kalau ada anak kecil ganggu, kamu usir. Jadi kamu sibuk mendengarkan Ustadz ngajar, juga sibuk menghentikan orang-orang yang ganggu. Nah, kalau yang keempat ini, kamu berusaha fokus untuk mencerna apa yang disampaikan sehingga gangguan orang itu tidak ngefek. Paham nggak? Sholat itu begitu. Gitu kamu fokus terhadap amalan itu. Itu orang-orang setan-setan yang berusaha ganggu itu udah nggak kedengaran bisikan-bisikannya.
Bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yambaghi. Tapi fokusnya hatinya itu tertuju kepada pelaksanaannya sebagaimana mestinya, melaksanakan semuanya, hatinya, kekhusyuannya, amalan perbuatannya, fokus terhadap itu. Wa ikmaliha wa itmamiha, menyempurnakannya. Qad istaghraqa qalbahu sya'nus sholati wa ubudiyatu rabbih tabaraka wa ta'ala fiha. Urusan-urusan sholat dan beribadah kepada Allah ini telah menyita hatinya, perhatian hatinya. Hatinya semuanya tenggelam, fokus di dalam melaksanakan kesempurnaan sholat. Al-khamis, ini yang kelima, ini yang paling tinggi. Man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalik. Orang yang berdiri sholat, ketika dia berdiri sholat, man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalik. Apabila ada orang sholat, dia sholat. Walakin ma'ahadha qad akhadha qalbuhu wa wada'ahu baina yaday rabbih azza wa jalla. Sholat seperti yang lain sholat. Tapi dia begitu sholat, dia sudah letakkan hatinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhiran qalbihi ilaihi. Hatinya melihat Allah. Muraqiban lahu. Fokus melihat Allah, menghadap Allah. Anta budallah ka'annaka tarah. Begitu melihat Allah, orang itu kalau sudah melihat, sudah nggak bisa fokus kepada yang lain. Bahkan mau menoleh nggak bisa. Seperti kalau kamu gandrung terhadap sesuatu gitu. Kasmaran misalkan. Kamu melihat itu sudah tidak bisa melihat yang lain, ya kan? Bahkan melihat ke sana, kalau orangnya di sana, kamu fokusnya ke sana. Benar nggak? Orang kalau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, nadhiran anta budallah ka'annaka tarahu. Seperti dia telah meletakkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu. Nadhiran biqalbihi ilaihi. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Muraqiban lahu. Memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mumtali'an min mahabbatihi wa 'azamatihi. Penuh dengan rasa cintanya dan pengagungannya kepadanya. Ka'annahu yarahu wa yushahiduhu. Seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadid mahallat tilkal wasawis wal khatarat. Dengan begitu dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu otomatis langsung sirna. Semua gangguan-gangguan al-waswas, al-khotorot, semua bersikan-bersikan itu tidak akan tergubris. Bahkan dia walaupun teriak keras-keras, dia tidak akan dapat mencuri perhatiannya. Karena perhatiannya ada fokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wartafa'at hujubuha bainahu wa baina rabbih. Begitu merasa melihat Allah, maka akan tersingkap semua hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha bainahu wa baina ghairihi fi sholati a'zamu mimma baina sama'i wal ardi. Orang yang sholatnya semacam ini, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kualitas sholatnya dengan sholat orang yang lain adalah sebagaimana perbandingan langit dan bumi. Wa hadza fi sholatihi masghulun bi rabbih azza wa jalla qarirul aini bihi. Orang yang semacam itu fokus hatinya dengan sholat. Dalam sholatnya itu dia fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebahagiaannya, dia hatinya berbahagia, sejuk keadaannya, hati penuh damaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kalau rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Qayyim menyebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah rindu kepada Allah itu bisa sembuh atau tidak? Ada yang mengatakan kalau sudah ketemu, sudah nggak rindu, berganti dengan al-uns, kebahagiaan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau rindu itu kan ada yang mengatakan tidak bisa, tidak, kerinduan itu adalah terkadang kenikmatan yang menyiksa ya. Kerinduan itu doa. Allahumma inni as'aluka Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Di akhir itu ada di antara bunyinya wa as'aluka syauqali ila liqa'ik wa ladzatan nadhari ila wajhi. Aku memohon kerinduan untuk bertemu denganmu. Wa ladzatan nadhari ila wajhi, dan nikmatnya melihat kepada wajahmu yang mulia. Nah, di dunia ini tidak bisa kita melihatnya, tapi kita seolah-olah melihatnya dengan mata hati. Kalau sudah melihat itu sudah tidak ada pemandangannya yang lebih indah daripada itu. Makanya di dalam asar yang sebelumnya disebutkan ila khairin minni, ila khairin minni. Emang ada, kamu kok noleh ke sana kemari, itu memang ada yang lebih baik daripada aku. Orang yang semacam ini perbandingan sholatnya dengan orang yang lain, dia perbandingan seperti sholat, seperti langit dan bumi. Fal qismul awwal mu'aqabun. Orang yang tipe pertama tadi sholatnya seperti yang tipe pertama tadi, zalimun li nafsihi, itu akan bakal mendapatkan hukuman. Wasani muhasabun. Yang kedua akan dihitung, dihisab. Yang baik, yang buruk, yang baik dapat pahala, yang buruk dapat siksaan. Wasalis mukafarun anhu, yang ketiga akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan pahala, kesalahannya akan diampuni. Warabi'u musabun, yang keempat akan mendapatkan pahala. Wal khamisu muqarrabun, yang kelima adalah orang yang mendekatkan diri. Kamu kalau cinta kepada seseorang ya, itu nggak disuguhi apa-apa, nggak apa-apa, yang penting dekat, ya kan? Nah, yang keempat ini mendapatkan balasan terhadap kamu, dikasih suguhan mungkin roti, nasi, tapi tidak dekat. Silakan. Seperti yang tadi disebutkan, hamba dia mendapatkan pahala berupa makhluk-makhluk Allah, berupa istana, makanan, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, kemudian ada bidadari dan seterusnya. Tapi kalau yang tipe yang ini, dia akan mendapatkan pahala berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah dekat kepada Allah, dia minta apa saja pasti akan terkabul. Yang kelima adalah muqarrabun, li'annahu lahu nasiban, li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu ainihi fis shalat. Karena dia mendapatkan bagian dari orang yang menjadikan salatnya sebagai qurratul ain, sebagai penyejuk hatinya. Faman qarrat ainuhu bi salatihi fid dunya qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbih jalla azza wa jalla fil akhirah. Orang yang merasa tentram, merasa nyaman dengan salatnya, maka di dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan ketentraman berupa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrat ainuhu aidan bihi fid dunya, dan dia juga akan mendapatkan ketentraman dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Karena dekat di dunia dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ainin. Siapa yang dia tentram kepada Allah, maka semua orang yang akan tentram kepadanya. Wa man lam taqarra ainuhu billahi taqatta'at nafsuhu ala dunya hasarat. Siapa yang tidak pernah merasa tentram, nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan selalu kecewa dengan dunia. Akan hancur dengan kekecewaan. Dunia akan selalu kecewa. Kamu senang terhadap siapa? Kamu senang kepada manusia, bakal akan kecewa. I'mal ma syi'ta fa innaka majzun. Ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun. Lah. Kamu sukai siapa aja di dunia ini? Pasti, tapi kamu harus ingat bahwa pasti akan berpisah. Kamu amal berbuat apa saja semau kamu, ingat bahwa kamu akan dapat balasan. Sedikit lagi, waqad ruya annal abdu idza qama
dalam riwayat disebutkan bahwasanya seseorang apabila berdiri untuk sholat yusolli, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, irfa'ul hujuba baini wa baina abdi, angkatlah hijab penghalang antara aku dan hambaku. Fa idzal tafata qala arkhuha, tapi kalau dia menoleh, turunkan kembali hijab itu. Waqad fusira hadzal iltifatu bil iltifatil qalbi. Berpaling di dalam asar ini, di dalam riwayat ini dimaknai, ditafsirkan dengan iltifatul qalbi, berpalingnya hati anillahi azza wa jalla ila ghairihi, kepada yang lain. Fa idzal tafata ila ghairihi arkhal hijaba bainahu wa bainal abd. Kalau hatinya itu berpaling kepada selain Allah, maka Allah akan menurunkan, menutup kembali hijab antara Allah dan hambanya tersebut. Fadakhala syaitan. Nah, sudah dihijab, setan dapat masuk. Karena kalau sudah hijab itu disingkap, semua pasti hilang. Sirna, tidak akan mampu menahan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diusir setan itu. Kalau orang itu sudah, Allah itu sudah memancarkan cahayanya, setan itu tidak akan berani mendekat. Bukan orang sibuk mengusir, tapi kalau sudah ada hijab itu, setan akan berani masuk. Wa arada alaihi umurad dunya, kemudian tampakkan kepadanya perkara-perkara duniawi dalam sholatnya. Wa arahu iyaha fi suratil mir'at, kemudian dia tampakkan urusan-urusan dunia itu seperti di dalam cermin. Wa idza aqbala biqalbihi 'ala Allah wa lam yaltafit lam yaqdir syaitan ala ayyatawassata bainallah. Apabila dia itu menghadap Allah dengan sepenuh hatinya, tidak menoleh, maka setan tidak mampu menengahi antara Allah dengan hati tersebut. Ayyatawassata bainallahi ta'ala wa baina dzalikal qalbi. Setan tidak, Allah itu kalau hamba itu menghadap Allah dengan sepenuh hatinya, maka setan itu tidak akan mampu berada di tengah-tengah antara Allah dan hamba dengan hati hamba tersebut. Wa inna ma yadkhulu syaitanu idza waqa'al hijab. Setan itu hanya dapat bisa menyusup kalau hijab itu diturunkan. Fa in farra ilallahi ta'ala wa ahdara qalbahu farra syaitan. Kalau orang itu lari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hatinya, menghadirkan fokus lagi hatinya, maka setan akan lari darinya. Fa inil tafata hadara syaitan, kalau dia menoleh maka setan akan hadir kembali. Fahuwa hakadza sa'nuhu wa sa'nu aduwihi fi shalat. Demikianlah kira-kira kondisinya, keadaan dirinya pada waktu sholat, dan bagaimana upaya keadaan musuhnya pada waktu dia sholat. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.